diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Inside Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian yang mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan Easter Series dan pendalaman Alkitab pada malam hari ini berjudul Kebangkitan Kristus. Benarkah demikian? Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba mendalami satu hal yang merupakan inti daripada iman kepercayaan orang Kristen kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa hal ini begitu penting? Dapatkah kita mengabaikan fakta bahwa Yesus dibangkitkan? Benarkah Yesus dibangkitkan? Dan mengapa Rasul Paulus mengatakan seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita? Kita akan mencoba mendalami bukti-bukti Alkitabiah maupun juga extra biblical evidence tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi dengan bergabung di link Google Meet yang sudah tersedia. Saudara dapat menuliskan komentar Anda, tambahan Anda seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta Franklin Satori MAR, dan beliau menikah dengan Ibu Rini Weol, Master of Arts in Education. Keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Delano, Daryl, dan Irene. Hamba Tuhan saat ini melayani di Conference Jawa kawasan Timur sebagai gembala jemaat di Dharma Husada Indah, Surabaya. Dan kecintaan hamba Tuhan ini kepada firman Tuhan akan benar-benar menolong kita di dalam mendalami topik yang sangat penting bagi iman kekristenan pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta Satori. Selamat malam. Ya, apakah Pendeta bisa mendengarkan suara kita? Ya. Oke, saya bisa mendengarkan. Ya. Oke, terima kasih Pendeta. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya, puji Tuhan, sampai saat ini kita masih melakukan pelayanan seperti biasa ya. Ya, berkhotbah, melawat, berbagi, dan banyak hal lain yang tentu kita sangat senang untuk membantu orang-orang yang di sekitar, lalu perlawatan orang muda. Ya, karena saat ini di gereja, kita lebih banyak untuk melakukan pelayanan pastoral. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan pelayanan untuk berbagi dengan kami di program DIG. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami, karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Franklin Satori, tetap masih di program DIG, Depth Inside Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIG, Depth Inside Growth. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga,
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kembali malam hari ini kami akan melanjutkan pelajaran tentang esensi Paskah. Dan saat ini kami akan mempelajari tentang kebangkitan Kristus. Benarkah itu pernah terjadi? Kami akan mempelajari topik yang sangat penting dalam iman kekristenan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci. Boleh menjadi bagian kami, teristimewa boleh menjadi bagian hamba Tuhan, Pendeta Franklin Satori, yang akan memimpin di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih janji penyertaan-Mu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Dan pembacaan firman pada malam hari ini, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikianlah kita sudah membaca ayat kitab suci yang akan menjadi pusat dari diskusi kita pada malam hari ini. Dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Franklin Satori. Apakah kisah kebangkitan Kristus ini mitos? Atau mungkin cerita yang diciptakan oleh murid-murid, ataukah ini fakta sejarah? Karena memang tidak setiap hari kita menyaksikan ada orang yang bangkit dari kematian. Bagaimana pendeta menanggapi pertanyaan ini? Bagaimana kisah kebangkitan Kristus ini yang sebenarnya? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ayat yang barusan dibaca itu adalah pengakuan iman yang paling tua yang pernah dituliskan dalam Alkitab. Ya. Itulah yang ditulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Ya, pasal 15 tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Edward Taliwongso. Dan memang kalau kita berbicara mengenai kebangkitan, itulah esensi utama daripada kekristenan itu sendiri. Saya senang judul yang diberikan kepada saya adalah esensi Paskah. Benarkah Yesus bangkit? Esensi sendiri, arti kata dari esensi adalah inti. Ya, inti, hakikat, pokok, kenyataan yang sebenarnya. Jadi berbicara mengenai Paskah yang memiliki lambang secara internasional adalah kuburan yang kosong, maka kebangkitan itu tidak bisa menjadi hal yang bukan fakta. Karena kebangkitan Yesus itu adalah inti pekabaran itu sendiri. Dasar pekabaran. Bahkan untuk mengkonfirmasi semua pekabaran kekristenan diperlukan kebangkitan Yesus. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita umat-umat Tuhan. Jadi kalau ditanyakan pada pagi ini, kebangkitan itu fakta atau mitos, maka itu harus menjadi fakta. Karena dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya sejarah menuliskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah benar-benar fakta. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Walaupun di dalam sejarahnya banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa kebangkitan daripada Yesus itu adalah bohong. Ada orang katakan, ya itu adalah tubuh Yesus dicuri itu sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di masa itu tubuh Yesus itu disembunyikan oleh otoritas yang ada di hari ini. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak mati, itu hanya pingsan. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya pekabaran kebangkitan Yesus itu adalah halusinasi daripada murid-murid Yesus, ya. Halusinasi daripada murid-murid Yesus.
Hal ini adalah hal-hal yang tentunya tidak dapat diterima. Kenapa tidak dapat diterima? Yang pertama, dari segi keadaan sampai hari ini. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu adalah pura-pura atau kebohongan atau halusinasi, tidak mungkin kekristenan ada sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuka kitab 1 Korintus tadi yang dibacakan, ya, tidak mungkin orang berhalusinasi secara kelompok. Itu impossible. Apalagi tercatat dalam Alkitab, ada sampai, ya, saya coba bacakan di ayatnya yang ke-6. Sesudah itu, 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya. 500 saudara sekaligus. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah fakta. Lalu bukti yang berikutnya adalah sejarah menuliskan tidak mungkin dalam hitungan minggu setelah kebangkitan itu ribuan orang Yahudi meninggalkan praktik sosial utama mereka. Jadi bagi bangsa Yahudi di saat itu hingga hari ini, agama itu bukan hanya sekedar agama aja, tetapi berbicara tentang orang Yahudi, agama mereka itu adalah kepentingan sosiologis mereka. Itu bukan hanya sekedar agama, itu juga masyarakat, ya. Itu juga membentuk sosial mereka. Jadi kalau dibilang itu adalah hal yang tidak fakta, yang tidak nyata, itu dipertanyakan lagi. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah tidak mungkin orang mau mati untuk sesuatu yang tidak nyata. Kita lihat murid-murid Yesus. Sejarah menyebutkan bahwa hanya Yohanes yang mati tua. Ya. Walaupun dia mengalami banyak penyiksaan juga. Tetapi murid-murid Yesus yang lain, mereka mati. Dan impossible orang mau mati untuk sesuatu yang tidak nyata. Orang mau menyerahkan nyawanya, mau mati untuk satu kebenaran karena ia tahu, ia melihat bahwa itu fakta. Dan dalam case ini adalah Yesus itu sendiri. Ia pasti bangkit. Ia nyata pernah hidup di atas dunia ini. Dan banyak murid-muridnya yang mau bersusah-susah mati. Bahkan sampai hari ini pun, walaupun sudah tidak melihat, ya biasanya kalau di sekolah kita sebutkan the historical Jesus. Walaupun kita tidak melihat lagi Yesus yang hidup di atas dunia ini, tidak sedikit umat-umat Kristen juga yang mau mati untuk Yesus. Jadi saya yakin dan percaya kebangkitan Yesus itu sendiri adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, jadi Pendeta sudah ungkapkan tadi bahwa tidak mungkin ini adalah sebuah kisah yang diciptakan oleh murid-murid karena mereka mati untuk kepercayaan itu. Dan tidak mungkin orang mati untuk sesuatu yang bohong. Mereka mati untuk sesuatu yang mereka benar-benar yakini, yaitu Yesus benar-benar bangkit. Ya. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya seberapa pentingkah kebangkitan itu bagi iman Kristen? Apakah ini sesuatu yang bisa kita sisihkan ke samping tapi tetap menjadi orang Kristen? Apa iman kita? Apa jadinya kita kalau kita menyisihkan cerita kebangkitan itu dan tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Bagaimana tanggapan Pendeta dengan pertanyaan ini? Ketika murid-murid Yesus hidup di atas dunia ini, dan ketika kekristenan mula-mula bertumbuh, ada sebutan yang disebut dengan istilah krikma. Ya, krikma. Krikma itu sebenarnya artinya adalah pekabaran atau preaching, ya, khotbah. Dan kalau kita membuka kitab Perjanjian Baru, krikma atau yang menjadi inti pekabaran itu, ya kebangkitan Yesus itu sendiri. Jadi, impossible kita mengesampingkan
pekabaran mengenai kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu sendiri adalah pusat. Itulah krikma yang diwartakan, diberitakan oleh para rasul dan para bapak-bapak gereja tentu ya, kalau ingat sejarah, sampai pada hari ini ya, bahwa Yesus itu bangkit dan berjanji akan datang kembali tentunya. Saya ingin mengutip sedikit dari tulisan hamba Tuhan Petrus ya, Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dia tuliskan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Bahkan Petrus sendiri menghubungkan kebangkitan Yesus dengan umat-umat Tuhan, dengan surga, dengan pengharapan. Artinya, kebangkitan Yesus ini adalah inti pusat daripada setiap pekabaran yang ada pada hari ini. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah firman Tuhan yang sudah dituliskan terlebih dahulu. Dalam hal ini tentu kitab Perjanjian Lama ya, karena kitab Perjanjian Lama ada lebih dulu dari kitab Perjanjian Baru. Itulah sebabnya kitab Perjanjian Lama dikonfirmasi oleh penulis-penulis kitab Perjanjian Baru, bahwa apa yang telah dinubuatkan telah dipenuhi melalui kebangkitan Yesus, yang adalah inti krikma itu sendiri yang harus dikabarkan, baik waktu yang lalu, saat ini, bahkan sampai kapanpun, hingga Yesus datang kali yang kedua. Baik. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Pendeta sudah angkat tadi adalah kirikma ya, yang merupakan inti pekabaran dari para rasul dan gereja di zaman Perjanjian Baru sesudah Yesus naik ke surga. Jadi memang kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan dari kekristenan. Oke. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, dan saya yakin kita semua masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIK, Depth Insight Growth. Dan tadi kita sudah mendengarkan argumentasi yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Franklin Sotori tentang kebangkitan Kristus ini adalah sebuah fakta sejarah, dan betapa pentingnya kebangkitan ini bagi iman kekristenan, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan iman kekristenan itu sendiri. Dan kita akan coba lanjutkan kembali. Walaupun ada beberapa tadi pendeta sudah sempat sampaikan bahwa para pengkritik telah berusaha untuk menciptakan teori-teori yang mendiskreditkan kebangkitan Kristus. Bolehkah pendeta dalami apa saja teori itu dan kira-kira apa jawaban kita terhadap teori-teori ini? Disilakan pendeta. Ya, ada beberapa teori memang seperti yang tadi saya sudah sebutkan di pendahuluan ya, seperti contoh itu hanyalah halusinasi daripada para murid ya. Makanya faktanya atau argumennya adalah tidak mungkin orang berhalusinasi secara berkelompok atau orang banyak, itu tidak mungkin. Lalu tidak mungkin juga orang mau mati, mau menyerahkan nyawanya oleh karena halusinasi.
ya, seperti Paulus mau bersusah-susah dan seterusnya, Yakobus ya, dan murid-murid Yesus yang lain, itu nggak mungkin. Lalu tentu di dalam Alkitab sendiri juga menuliskan di kitab Injil bahwa sampai hari ini tulisan Alkitab itu ya, Injil tuliskan bahwa disebarkan bahwa tubuh atau mayat Yesus itu dicuri oleh para murid-murid, dan itu impossible terjadi. Kenapa impossible? Karena jangan lupa bahwa ketika Yesus mati itu dia dianggap sebagai seorang kriminal, seorang penjahat. Dan bukan hanya penjahat kelas teri, tapi ini sudah dianggap sebagai penjahat kelas besar. Kalau dia dianggap sebagai penjahat kelas besar, maka pastilah kuburan itu dijaga dengan seksama. Dijaga dengan begitu hebatnya. Pakai segel kalau perlu. Ya. Ditempatkan di situ prajurit-prajurit yang harus menjaga. Dan kalau itu dicuri, itu sangat impossible sebenarnya. Ya. Jadi itu hal-hal yang tidak benar yang diisukan. Dan yang terakhir yang saya pernah baca adalah kebangkitan Yesus itu sebenarnya adalah legenda atau mitos. Ya, legenda atau mitos. Saya tidak dibayar untuk menawarkan buku ini ya, mempublikasikan buku ini, enggak. Ini ada buku yang saya suka, ini tahun 98 dia keluar ya. Penulisnya adalah Lee Strobel dan judulnya adalah The Case for Christ. Saya senang membaca buku ini. Buku ini sudah sangat lama di saya. Ini adalah satu buku yang dibahas oleh seorang editor bidang hukum, ya, seorang yang ateis, seorang yang tidak percaya Tuhan, tetapi dia berusaha coba mempelajari fakta-fakta. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Apakah Yesus benar-benar ada? Dan buku ini menariknya adalah dia bertemu dengan pakar-pakar Perjanjian Baru, pakar-pakar kitab Perjanjian Baru. Ada beberapa nama yang saya senang membaca seperti Rick Bloomberg, ya, Bruce Metzger, dan Edwin Yamauchi. Bagus sekali. Kalau pemirsa suka mendalami, boleh juga untuk mendapatkan buku ini ya. Sekali lagi saya tidak dibayar atau tidak di-endorse untuk buku ini, tapi kalau kita mau belajar, boleh juga ini disimpan di perpustakaan kita. Yang salah satunya membahas mengenai legenda, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah legenda sebenarnya. Tetapi dijelaskan dengan sangat rinci bahwa untuk berkembangnya satu legenda itu membutuhkan waktu. Dan dihitung dari kematian Yesus sampai legenda biasanya berkembang, itu sebenarnya seharusnya kebangkitan Yesus, cerita Yesus harusnya muncul di abad kedua. Tetapi tidak demikian kan. Kisah tentang Yesus, tulisan-tulisan daripada para rasul dan para murid, itu muncul bukan nanti beberapa abad kemudian, tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan ratusan tahun. Hanya dalam beberapa waktu yang sangat dekat. Itulah sebabnya pada abad kedua itu muncul tulisan-tulisan apokrifa. Injil apokrifa. Ya, apokrifa itu artinya rahasia, tersembunyi, aneh. Seperti contoh Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Yakobus, Injil Barnabas, Injil Philip, Injil rahasia Markus, Injil Salib, dan juga teologi. Ya. Ini adalah teori-teori yang aneh, yang muncul nanti beberapa waktu kemudian, abad kemudian. Ini muncul pada abad kedua. Makanya kalau Injil Apokrifa ini ya tidak selaras dengan Injil kanonika, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa? Karena itulah legenda sudah. Tetapi kematian Yesus Kristus, kebangkitannya, kehidupannya yang dituliskan dalam kitab Injil kanonika, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah bukan legenda. Itu adalah fakta yang dituliskan. Kenapa dituliskan? Ini yang menarik. Karena itu tadi, untuk menyokong, untuk menguatkan lagi krikma daripada para rasul, para murid.
harus dikabarkan, mereka tuliskan, mereka wartakan, supaya banyak orang percaya akan fakta ini, ya, akan fakta ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Tentu ketika Allah Bapa mengizinkan bahwa peristiwa kebangkitan ini dicatat di dalam Alkitab menjadi sebuah kesaksian dan akan dibaca oleh generasi orang Kristen selanjutnya, tentu ada pesan di sana. Kita tahu ada banyak pesan di dalam Alkitab, tetapi apa sebenarnya yang menjadi pesan utama dari kisah kebangkitan ini yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pembaca kitab suci? Ya, pesan untuk kita hari ini adalah berpengharapanlah kepada Yesus. Ya. Itulah yang disampaikan oleh para rasul. Percayalah pada Yesus. Ya. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang harus kita wartakan sampai hari ini. Ya. Harusnya krikma kita dengan krikmanya para rasul tidak boleh berubah. Ya. Karena tulisan-tulisan yang kita pakai adalah tulisan-tulisan para rasul. Ya. Yang sudah terkonfirmasi dengan sejarah, dengan waktu, dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan kepada kita apa inti daripada pekabaran ini adalah kita harus berpengharapan hanya kepada Yesus. Bahkan para penulis pun, ya, penulis kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus, walaupun tulisannya sangat bagus, ya, lalu Lukas tulisannya sangat bagus, tapi mereka tidak pernah mengambil kredit untuk diri mereka. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa krikma itu adalah percaya kepada saya. Tidak. Mereka katakan krikma itu adalah kamu percaya kepada Yesus yang sudah benar-benar bangkit. Dan itulah yang harus kita wartakan hari ini. Kita harus wartakan kepada dunia bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Urusan orang percaya atau tidak sama seperti zaman Yesus juga, zaman para rasul. Ada yang mempercayai, ada yang menentang, ada yang mengatakan itu halusinasi mereka, ada yang mengatakan itu adalah legenda. Itu pilihan mereka. Tetapi bagi saya pribadi, melihat apa yang terjadi, membaca setiap firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, kebangkitan Yesus itu harus menjadi krikma, karena itu adalah fakta, dan itu adalah pengharapan, dan itu adalah pusat dari setiap pekabaran kekristenan. Amin. Terima kasih, Pendeta. Jadi inti pekabarannya, pesannya adalah mari memiliki pengharapan hanya kepada Yesus Kristus, ya. Dia yang telah mati dan kemudian telah dibangkitkan. Terima kasih, Pendeta, dan kita masih akan coba mendalami lebih dalam. Lalu kemudian kita akan coba melihat bagaimana dampak kebangkitan ini kepada juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun kita akan kembali melihat hal ini setelah pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di program DIK, Depth Inside Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIK, Depth Inside Growth, dan kita sementara membahas esensi Paskah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan argumentasi dan juga bukti-bukti firman Tuhan bahwa kebangkitan Kristus itu bukan mitos atau cerita yang diciptakan oleh para murid, dan betapa itu sangat penting bagi iman Kristen. Itu adalah inti daripada pekabaran gereja di zaman mula-mula. Ini menyangkut tentang kepribadian dan identitas daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan tadi narasumber kita juga sudah menjawab beberapa
teori yang coba diangkat oleh para kritikus yang mencoba untuk mendiskreditkan kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Kita tahu bahwa kebangkitan ini adalah satu hal yang menjadi bisa saya katakan batu sandungan bagi pemeluk agama kepercayaan yang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena mereka berpikir bahwa ini salah satu hal yang membuat mempercayai kekristenan itu menjadi hal yang sulit, ya. Apalagi mau digabungkan dengan bagaimana penyatuan dua sifat alamiah daripada Kristus, divine nature dan human nature. Ditambah lagi dengan cerita kebangkitan ini, maka semakin sulit bagi kepercayaan yang lain untuk percaya iman kekristenan. Nah, sebenarnya apa yang mau dibuktikan lewat kebangkitan Kristus ini? Apa yang mau dibuktikan? Ya, terima kasih. Selain pembuktian akan firman yang diucapkan oleh Yesus sendiri, para nabi, para rasul, kebangkitan itu sendiri membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus tidak bangkit, maka pengharapan akan surga, bahkan lebih jauh lagi, pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali, hanya menjadi isapan jempol. Tetapi karena ia sudah datang, ia hidup di atas dunia ini, ia mati di kayu salib, dan ia bangkit, maka seluruh esensi yang mengikutinya menjadi terkonfirmasi, menjadi kokoh. Sehingga firman-firman Tuhan yang lain, seperti Yohanes 14 ayat 1-3, ya, dia akan pergi menyiapkan tempat bagi kita dan akan kembali menjemput, terkonfirmasi dengan bangkitnya Yesus di kayu salib. Lagi pula, jikalau kita melihat, ya, apa yang terjadi di sepanjang sejarah, memang tidak semua orang mempercayai akan kebangkitan Yesus. Tidak semua orang juga mempercayai akan keilahian Yesus. Tetapi dengan berjalannya sejarah, melihat kebangkitan gereja-gereja hingga hari ini, maka bagi saya secara pribadi, ini mengkonfirmasi bahwa pekabaran mengenai kebangkitan Yesus adalah satu hal yang menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita mau menerima atau tidak? Karena di sepanjang sejarah tetap akan ada orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan Yesus dengan teori-teorinya. Tetapi di sepanjang sejarah juga membuktikan hingga kebangkitan gereja sampai hari ini bahwa kisah kebangkitan Yesus itu adalah fakta dan nyata. Sebenarnya pilihan hanya ada pada kita masing-masing secara pribadi. Apakah kita mau mempercayai atau tidak? Dengan setiap bukti yang ada, ya, dengan setiap arkeologi yang ada, dengan juga sumber-sumber non-biblikal yang ada, ya, yang menyebutkan tentang Yesus. Seperti contoh yang saya mau coba kita perhatikan kalau kita mempelajari sejarah, yang non-biblikal adalah terkenal, ya. Saya percaya pendeta Edward juga tahu ini orang, yaitu Josephus, ya. Dia adalah sejarawan abad pertama, ya, seorang imam, orang Farisi, dan orang egoistik, ya. Dia adalah orang yang berkolaborasi dengan orang-orang Roma, makanya dia dibenci oleh orang Yahudi. Di dalam bukunya yang sangat terkenal, The Antiquities, dia sempat menuliskan fakta mengenai Yesus, ya. Di dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa ada imam besar bernama Ananias yang mengambil untung dari kematian gubernur Roma, Festus, yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Ia menuliskan juga mengenai Yakobus, saudara Yesus, dan perihal Yesus sendiri. Dalam bukunya yang lain, yaitu kalau saya tidak salah ingat, Testimonium Flavianum, itu bukunya satu lagi, walaupun masih diperdebatkan hingga hari ini. Tetapi minimal melalui fakta non-biblikal di luar Alkitab, dibuktikan bahwa Yesus, the historical Jesus, pernah ada di dunia ini. Dan dia benar-benar bangkit. Itu adalah faktanya.
Tetapi tentu tetap saja sampai hari ini ada orang yang tidak percaya. Ada orang dengan teori-teorinya yang menyangkal tentang keberadaan dan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya saya mengajak kepada kita semua. Ketika kita mempelajari mengenai Yesus, mempelajari fakta-faktanya, maka ambil keputusan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Juru Selamat yang pernah hadir di dunia ini, hidup bersama-sama umat manusia, mati di kayu salib, dan bangkit yang menjadi fokus kerikma. Bangkit dan berjanji akan datang kembali. Sehingga hidup kita pun boleh diubahkan melalui pekabaran ini. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya, manfaat daripada kebangkitan Yesus ini bagi orang percaya. Yesus berkata di Yohanes pasal 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, jika demikian, bagaimana dengan kebangkitan dari orang yang percaya yang telah beristirahat di dalam kematian? Sesuai dengan janji Yesus Kristus ini, dihubungkan dengan fakta yang coba kita bangun pada pertemuan ini bahwa Yesus Kristus itu sendiri sudah lebih dahulu bangkit. Bagaimana pendeta menanggapi hal ini? Ya, tentu hal yang paling sangat penting adalah apa efek, apa dampak dari pekabaran bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, kalau itu kita terima sebagai fakta, kalau itu kita terima sebagai hal yang nyata, maka seyogyanya respons kita adalah percaya akan kerikma itu sendiri. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saya sudah 2 kali ya berarti ini menunjukkan buku ini. Saya senang sekali buku ini, saya beli sudah agak lama, tahun 2018 saya baca buku ini, saya buka. Ini orang ateis yang menulis, ya, seorang ateis. Minimal pengakuannya di buku ini. Lalu yang saya menarik, karena buku ini sudah terbit tahun 98, 20 tahun kemudian, ketika ini buku menjadi bestseller, 20 tahun kemudian, orang yang menulis buku ini, ya, lebih tepatnya dia mewawancarai orang-orang yang ahli dalam bidangnya itu, Perjanjian Baru, kebangkitan Yesus. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Dan ada beberapa bukunya yang lain juga. Artinya, ketika seseorang mempercayai bahwa Yesus itu sudah bangkit, mempercayai keilahian Yesus, seharusnya ia juga akan mengambil keputusan untuk menjadi umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu yang paling penting. Apa keputusan itu? Sama seperti para rasul. Mereka mengkhotbahkan, mereka mengabarkan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu adalah Tuhan, Ia berjanji akan datang kembali, Ia akan mengubahkan kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau menerima itu? Kalau kita mau menerima itu, maka dampak berikutnya adalah kita akan diubahkan untuk menjadi selaras, untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, terima kasih pendeta sudah memberikan kepada kita jawaban tentang dampak daripada kebangkitan Kristus itu atau manfaatnya bagi kita. Dan tadi pendeta sudah sampaikan kesaksian dari Lee Strobel, dampaknya kepada orang yang tidak percaya menjadi orang percaya, dan tentu saja dampaknya bagi kita yang sudah menjadi orang percaya, tetap pengharapan kita di dalam kebangkitan tubuh itu. Baik, saudara, tibalah saatnya kita akan melihat mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang dimasukkan kepada kami sehubungan dengan topik pada malam hari ini. Dan ada 1 pertanyaan yang sudah masuk. Pendeta, pertanyaannya adalah tentang tradisi Paskah ini. Saya dan pendeta Satori berasal dari gereja yang tidak merayakan Paskah sebagaimana gereja Kristen pada umumnya
Dan mungkin ini menimbulkan tanda tanya, sehingga barangkali di gereja kita agak kurang penekanan tentang betapa pentingnya kebangkitan Kristus itu. Karena memang kita tidak merayakan hari atau tanggalnya sebagaimana kekristenan pada umumnya, walaupun kita percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, bagaimana saran pendeta untuk jemaat-jemaat ataupun para hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat? Apakah penting kita memberikan penekanan khusus, khotbah khusus, atau mungkin seminar khusus tentang betapa signifikannya kebangkitan Kristus kepada iman kekristenan? Bagaimana tanggapan pendeta? Ya, tentu kita harus mengkhotbahkannya setiap saat, bahkan setiap sabat. Kita berbicara mengenai Yesus yang telah bangkit itu dan berjanji. Dan perihal Paskah yang dilakukan atau dibuat oleh gereja saat ini ya secara umum, yang tidak dilakukan oleh gereja Advent tentunya, tetapi jangan lupa gereja Advent mempercayai bahwa Yesus bangkit. Kita mempercayai dalam 1 Korintus 5 ayat 7 yang menuliskan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, yaitu Kristus. Nah, disinilah mengapa kita tidak lagi melakukan Paskah seperti yang kebanyakan dilakukan saat ini. Karena kita mempercayai bahwa segala sesuatunya telah digenapi oleh Yesus. Bahkan kalau mempelajari Paskah yang dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama, itu juga cara-caranya, kalau saya tidak salah ingat, dituliskan harus makan sayur pahit, lalu ikat pinggang, harus ada ikat pinggang, lalu pakai kasut, semuanya lengkap, makannya harus cepat-cepat, lalu anak domba Paskahnya itu harus dibuat sebagaimana rupa seperti yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Itulah Paskah yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Namun bagi kita umat gereja Masih Advent hari ke-7, Paskah itu sendiri telah tergenapkan oleh Yesus Kristus, di mana Ia mati di kayu salib, dan yang paling penting yang sudah kita bahas dari tadi, Dia bangkit. Ia bangkit. Jadi setiap saat, setiap sabat, setiap pertemuan-pertemuan ibadah, tidak salah kita untuk selalu mewartakan kebangkitan Yesus. Dan itu menjadi pengharapan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya mengambil poin tadi bahwa setiap sabat tidak salah apabila kita mewartakan dan menekankan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun memang kita harus membatasi waktu kita. Dan untuk itu sebagai kesimpulan atau bisa kita katakan closing statement pada malam hari ini, manfaat-manfaat rohani yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita malam hari ini, sekali lagi kita akan dengarkan dari narasumber kita, Pendeta Franklin Satori. Kepada pendeta disilakan. Ya, yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah hidup itu adalah pilihan. Pilihan apakah kita mempercayai Yesus sudah bangkit atau belum. Ada begitu banyak teori yang menyangkal kebangkitan Yesus. Tetapi ada begitu banyak juga teori, fakta bagi saya, bukan hanya sekedar teori, fakta bagi saya bahwa Yesus adalah bangkit. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun kembali lagi kepada Bapak Ibu yang melihat pada malam hari ini, keputusan ada di tangan kita. Apakah Anda mau percaya atau tidak? Menerima atau menolak? Kalau kita menerima bahwa Yesus itu adalah bangkit, berjanji untuk datang kembali, maka terima itu. Dan kalau kita terima itu, maka hidupmu dan hidupku harus berdampak di atas dunia ini. Kita harus menjadi terang, kita harus membuktikan
bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kenapa? Karena para murid juga mewartakan Yesus itu bangkit. Bukan sekedar halusinasi mereka. Itu adalah kenyataan. Sehingga kehidupan para murid juga berdampak. Dia mengkhotbahkan kerikmah itu. Walaupun ancamannya mati sekalipun. Karena mereka mati untuk kebenaran, untuk fakta yang mereka percayai. Yaitu Yesus bangkit. Kalau saya dan saudara sekarang ini tidak melihat the historical Jesus, saudara dan saya berarti memiliki nilai tambah yang lebih daripada para murid. Kenapa? Para murid melihat dengan mata jasmani. Saya dan saudara hanya melihat dengan mata iman. Dan kita percaya itu. Kita terima itu. Dan hidup saya, hidup kita harus berdampak. Karena kita adalah umat-umat yang mempercayai bahwa Yesus pernah hidup di atas dunia ini, mati, bangkit, dan memberikan pengharapan bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta berdoa untuk diskusi kita malam hari ini dan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini agar terus diberkati dan mungkin ada yang dalam pergumulan untuk menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi pemirsa yang menyaksikan. Disilakan Pendeta untuk berdoa bagi diskusi kita malam ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami bicarakan ini boleh menjadi berkat. Namun kami percaya sebagai manusia Tuhan memberikan hikmat akan budi kepada kami masing-masing. Kami juga menangkap, mencerna setiap informasi yang ada dari berbagai sumber. Oleh sebab itu kami memohon, biarlah Roh Kudus saja yang akan mengkonfirmasi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, setiap informasi-informasi yang kami dapatkan. Sehingga Roh Kudus itu akan menuntun kami untuk benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus pernah hidup di atas dunia ini, mati, bangkit, dan berjanji untuk datang kembali. Tuhan berkatilah para pemirsa dalam setiap pergumulan kehidupan, dalam setiap hal yang mereka sedang gumuli. Biarlah mereka tetap benar-benar berserah kepada-Mu. Biarlah Engkau juga sendiri menunjukkan kepada mereka bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kehidupan mereka pun terberkati. Kehidupan kami pun semua boleh dikokohkan, dikuatkan. Amen. Sehingga kami yang telah lebih dahulu mempercayai kepada Engkau memiliki dampak. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Amen. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan firman pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Franklin Satori, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan di Surabaya. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan atau konsultasi, kami siap melayani dan membantu Anda. Silakan hubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Dan jikalau Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami, dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Selamat malam. Shalom.